Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, desa dan dusun, hadir yang wakili Bapak Dandim dan yang mewakili Bapak Kapolres, Babinsa maupun Polsek, dan juga hadir Camat Montong, Kepala Desa Cetak, saya belum kenal tadi, atau Kepala Dusun Gaplok, dan juga para pejabat pemerintah yang lain yang mohon maaf saya tidak dapat menyebut namanya satu persatu. Yang saya hormati pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah, Ketua atau Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Al-Ustadz Insinyur Tamhid Masyudi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban, Kiai Haji Dr. Andus Masrufin, dan juga pimpinan cabang dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Tuban, dan khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah Montong yang saya dengar sekaligus merangkap sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Cetak dan di dusun ini Gaplok. Begitu pula pimpinan Aisyah, ketua pimpinan daerah Aisyah, Ibu Indah Umi Fahmi Hilmi, kalau saya salah sebut karena sumber informasi dari samping saya tadi tidak begitu jelas, suami beliau. Begitu pula ya, saya ingin menyapa para pimpinan tokoh dari ormas-ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan khususnya Nahdlatul Ulama. Ringkasnya hadirin dan hadirat, khususnya keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Tuban, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih diminta berbicara sambil duduk di kursi. Ini bukan atas permintaan saya. Insya Allah saya tidak kalah dari Pak Tamhid, sanggup berbicara di podium selama 2 jam. Hanya saja kalau saya ceramah di podium, gaya ceramah saya seperti pidato caleg gagal, berapi-api. Terlebih dahulu saya ingin mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh berbahagia dapat hadir kembali
di Tuban ini tadi diingatkan setelah sekitar 17 tahun yang lalu bersama Ibu Bupati Bu Heni ya. Dan sekarang bupatinya adalah putra beliau yang sayang belum sempat datang, mudah-mudahan datang menyusul nanti, mungkin beliau ada acara lain. Dan kali ini tempat acaranya di sebuah dusun. Ini nama dusunnya Gaplok, Getak, Montong. Oh, kalau diplesetkan, digaplok, cetak, mukanya monyong. Bukan karena itu ya, tidak ya. Tadi saya sampaikan ke Pak Tamhid dalam perjalanan lanskapnya ada perbukitan hampir sama dengan daerah saya, kelahiran saya di Sumbawa sana, penuh dengan yang disebut stepa savana. Namun bedanya di sini penuh dengan tanaman jagung, kacang. Kalau di daerah saya lanskap seperti ini penuh dengan kuda-kuda dan sapi-sapi yang dilepas dan tidak hilang. Namun kalau ada informasi susu kuda liar, terus terang sewaktu saya kecil sampai usia SMP di Sumbawa belum pernah ada itu. Dan saya berpikir jangankan kuda liar, kuda jinak pun susah diambil susunya. Pasti nendang dia. Itu mungkin promosi mahasiswa Sumbawa di Jakarta sana. Mungkin kuda liar yang sudah dijinakkan dan biasanya digiring sampai masuk ke sungai bagian dalam dan dikelilingi sehingga kudanya menjadi capek, akhirnya jinak, bisa menjadi kuda tunggangan atau kuda penarik delman. Nah, oleh karena itu saya anggap daerah ini sungguh indah, udaranya juga nyaman, sejuk. Oh, karena ada kipas angin ya. Di belakang banyak ibu-ibu pakai kipas ya. Maka Bapak Ketua PDM Kiai Masruhin dan juga Ketua Cabang, pimpinan Cabang Muhammadiyah Montong dan Ketua Ranting di dusun ini, saya ingin datang lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Jangan tepuk tangan dulu. Saya mau datang. Ini ungkapan saya waktu menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2 periode 2005 sampai 2015. Kalau saya diundang yang akan datang untuk meresmikan sebuah amal usaha Muhammadiyah. Jadi kurang tepuk tangannya kan? Ini lahan seperti ini atau di sekitar ini masih sangat luas, ideal sekali kalau berdiri sebuah lembaga pendidikan Muhammadiyah, baik sekolah, madrasah ataupun pesantren. Ideal sekali, apalagi dekat masjid. Mungkin yang punya lahan, di mana beliau duduk? Jangan-jangan berniat untuk mewakafkan tanah ini kepada Muhammadiyah. Berdiri sebuah, mungkin dari bawah, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar Muhammadiyah, atau apapun. Ini sangat ideal sekali tempatnya. Dan kalau itu disetujui, disepakati, dan dilaksanakan, sekira tahun depan, halal bihalal Muhammadiyah Tuban adakan lagi di tempat ini sambil kita meresmikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah di Gaplok ini. Apakah para jamaah setuju? Rapat telah selesai dan saya tidak perlu berceramah lagi.
karena sudah ada kesepakatan. Nah, hadirin dan hadirat, apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Insinyur Tamhid Masyudi tadi, baik ayat Al-Quran dan hadis, persis sama seperti yang saya rencanakan untuk menyampaikannya. Maka tadi saya perhatikan, waduh, jangan-jangan kami datang kemari berdampingan di mobil, tapi kan saya tidak punya contekan. Kalau saya punya catatan, jangan beliau ambil. Tuh, tapi pun ikut menyetujui. Rupanya beliau ini ada ilmu untuk mencuri pikiran orang lain. Persis sama hadis yang disampaikan terakhir itu yang saya rencanakan tadi. Ya, ternyata beliau sudah sampaikan, maka saya kehilangan bahan. Tapi betul yang disampaikan oleh beliau tadi pentingnya. Lebaran itu adalah apa tadi? Lebaran itu lebur, labur, oh dia tambah lembur kan? Tadi kok Ketua PDM Pak Tamhid bicara nggak ada pengawalan kokam. Kalau pas saya ceramah, Pak Kapolres, situasi keamanan mencekam, sehingga saya perlu dikawal oleh kokam. Tapi saya minta ya, ini benar-benar pernah terjadi 2 kali, bukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Saya dikawal kokam 2 kiri kanan, berdiri di atas panggung. Saya ceramah, kokapnya pingsan. Usut punya usut, waktunya hampir seperti sekarang pagi, kokamnya belum sarapan. Maka wahai kokam dan prosedur tapak suci yang mengawal saya dari pinggir ini, apakah saudara sudah sarapan? Kokam itu jangan senyum-senyum, agak galak dikit gitu. Kalau begitu jangan diganti ya. Biasanya per 15 menit diganti gitu. Tapi pernah saya ngomong begini di Jawa Tengah lagi, karena nggak bisa diganti, nggak mau diganti, kokamnya pucat dan mau jatuh pingsan. Jangan ya. Ya. Oke. Ini kadang-kadang kokam ini Pak Polres lebih galak dari polisi. Lebaran dalam pengertian yang tadi itu saya baru dengar Pak Tamhid. Lebur, labur, lubar atau lembur, biar ur gitu loh. Ya. Karena banyak yang lembur kalau waktu lebaran, khususnya polisi yang menjaga padatnya lalu lintas balik mudik. Ya. Nah, saya tarik ke pandangan agama bahwa ibadat itu sejatinya bukan tujuan terakhir. Ini jangan ada salah paham ya. Ibadat dalam Islam itu bukanlah tujuan terakhir. Dalam pengertian seolah-olah kalau kita sudah selesai melaksanakan ibadat, urusan sudah selesai. Memang ada ayat Al-Quran yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Diterjemahkan kecuali mereka menunaikan ibadat. Terjemahan ini tidak salah, tapi belum lengkap, belum pas. Illa liya'budun diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kata kerja. Bahkan dalam bahasa Arab fi'il mudhari, kata kerja zaman sekarang. Bahasa Inggrisnya present tense atau present continuous tense. Sebuah proses yang harus terus berlangsung. Maka kalau saya menerjemahkan
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka terus menerus dalam proses tiada hentinya untuk menghambakan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada konsistensi tadi, ada kontinuitas, keberlangsungan, ya. Itulah illa liya'budun dalam kata kerja. Maka hadirin dan hadirat, dalam pemahaman saya, Islam lebih mementingkan amal kita pada masa pasca ibadat, pada masa setelah ibadat. Karena ibadat yang kita tunaikan itu belum selesai. Selesai dia sebagai kegiatan sesuai dengan syarat syahnya, sesuai dengan rukunnya seperti sholat. Namun salam ke kanan dan ke kiri jangan mengandung arti wassalam. Al-wassalam, penulis surat, wassalam selesai. Tidak. Salam ke kanan dan ke kiri, bahasa saya, adalah proklamasi, adalah deklarasi bagi kita untuk mengamalkan makna-makna ibadat, makna-makna sholat di luar sholat. Kalau waktu kita sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, kita gelar sajadah, berapa panjangnya? 1 meter, 1,5 meter ya. Namun di luar sholat kita gelar sajadah panjang, seperti lagu Bimbo itu. Gelarlah sajadah panjang, kita terus menerus bersujud, kita terlibat dalam persujudan panjang. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan Bapak Bupati ya? Hah? Ya, karena beda wajahnya. Selamat datang Bapak Ketua DPRD. Saya lanjutkan sedikit. Yang paling penting adalah masa pasca ibadat. Jadi dalam sholat, kalau kita ibu-ibu, bapak-bapak berdoa, banyak doa dalam sholat itu. Ada 8 atau 7, 8 doa pada waktu duduk antara 2 sujud. Rabbi ghafirli, atau ada yang menggunakan Allahumma ghafirli, dan seterusnya. Ini yang harus kita amalkan di luar sholat. Salam ke kanan ke kiri, kita menyatakan tekad untuk menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Itulah Rabbi ghafirli, itulah Allahumma ghafirli. Ini mohon maaf kawan-kawan saya di Jakarta, Bapak Ibu, itu bukan hanya sholat, ya sholatnya di Al-Masjidil Haram. Umrohnya bukan tahunan, semesteran. Bahkan ada yang menunaikan umroh bulanan karena banyak uang. Sholat di Al-Masjidil Haram. Bahkan sering mengejar pada musim haji, sholat arba'in di Masjid Nabawi. Pulang ke Indonesia ditangkap oleh KPK. Rabbi ghafirlinya tidak berfungsi. Oke, ada doa lagi. Ini karena waktu. Kecuali, Pak Camat, Pak Polres dan tim, kalau di sini ideal ada airport di sini. Ini lahannya luas. Kalau dibangun bandara apa namanya? Diumumkan oleh pramugari, kita telah mendarat di Bandara Sunan Bonang di Gaplok. Kan biasa begitu ya. Bandara Sunan Bonang Tuban di Gaplok. Juanda itu disebut di Sidoarjo. Kalau Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan disebut Jakarta lagi. Ini kalau ada bandara, ini nggak ada anggota DPR pusat di sini ya. Ini bisa diusulkan. Senang saya datang kemari. Bisa berkali-kali dari Jakarta dan
ideal ya. Ada bandara di bagian Jawa Timur, bagian barat dekat Jawa Tengah, dan nyaris ke utara ini ya. Ya, mana laut? Karena laut, ideal biasanya lewat laut mendarat itu. Ini sekedar usul. Kalau saya terakhir di sini, Pak Tamhid, saya sudah dirikan pesantren di sini. Seperti yang saya dirikan di Sumbawa sana, pesantren modern internasional Jaya Malena. Atau kecuali oleh PCM Montong, saya diundang untuk pindah kemari gitu. Saya dinaturalisasi ke Montong. Seperti pemain PSSI gitu. Ya, cukup sediakan rumah, nggak perlu ada tangga. Cukup rumah saja, nggak perlu pakai tangga gitu. Asal rumahnya jangan tinggi. Ini ideal sekali. Jadi saya lanjutkan. Dalam sholat kita berdoa lagi, nggak urut ya. Warzuqni, ya Allah berilah rezeki. Setelah salam kita menjadi seorang mukminah yang punya etos kerja, yang punya semangat kerja, berusaha mencari rezeki yang telah disediakan Allah, menjadi orang kaya. Islam menyuruh dan mendorong pemeluknya menjadi orang kaya. Karena dengan kekayaan kita bisa menunaikan zakat, dengan kekayaan kita bisa berinfak, dengan kekayaan kita bisa menunaikan ibadah haji, bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, sosial untuk kesejahteraan bersama seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi sungguh Islam itu mendorong kita jadi orang kaya. Ada fakir miskin dalam Al-Quran, tapi kita berpesan jangan jadikan fakir miskin sebagai profesi permanen. Ada tuh pengemis di Jakarta itu profesi, Pak, dari Kapolres, saya pernah lihat pagi-pagi diterjunkan dari 2-3 truk menyebar di tempat-tempat itu lampu merah. Pernah saya selidiki, pulang sore dijemput atau siang, ada yang meneliti di kampungnya, bukan di Tuban, di daerah lain, besar sekali rumahnya, mewah sekali rumahnya. Ternyata mereka menjadikan mengemis sebagai profesi. Islam tidak. Jadi orang kaya, itulah makna warzuqni. Lihat di ayat tentang ibadah Jumat ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika dipanggil pada hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan perbuatan pekerjaan, tinggalkan perniagaan untuk mengingat Allah. Tapi apa ayat selanjutnya? Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtagu ma kataballah wabtagu min fadlillah. Carilah rezeki yang telah disediakan Allah. Luar biasa Islam ini. Jadi Islam ini seharusnya menjadikan umatnya itu berkemajuan karena mengamalkan makna sholat. Nah ini Pak Tamhid tahun-tahun berapa dulu ya? Saya jadi PP Muhammadiyah 2000 sampai 2005 saya wakil ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Era ketua almarhum Profesor Buya Syafi'i Ma'arif. Saya datang ke Jawa Timur waktu itu. Ada kawan-kawan dari, mohon maaf, organisasi lain, sahabat-sahabat saya. Saya sebutlah dari NU, mohon maaf Bapak dari NU. Saya banyak sahabat di NU, karena saya ini mantan IPNU. Saya dulu waktu SMP ketua IPNU, Bapak saya ketua sekretaris cabang NU tingkat kabupaten. Maka anaknya dimasukkan ke sekolah NU, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah NU. Waktu kelas 2 Tsanawiyah, saya diangkat jadi ketua pelajar, merangkap ketua IPNU. Namun waktu dewasa, waktu kuliah, saya masuk IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
sampai pemuda Muhammadiyah, sampai jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka saya sering bukan berseloroh, bersyukur. Alhamdulillah waktu kecil saya di NU, waktu dewasa saya di Muhammadiyah. Insya Allah kalau meninggal masuk surga. Maka waktu Gus Dur wafat, saya jam 9 sudah di Tebu Ireng, di rumah Kiai Haji Gus Solah almarhum. Banyak kiai-kiai khas. Misalnya dari Langitan juga ada hadir. Persis di depan saya Kiai Haji Maimun Zubair. Jam 9, jenazah baru tiba nanti setelah zuhur. Kau tahu Kiai Maimun Zubair, masjid. Saya masih menganggap sampean NU. Oh, Pak Yai kalau begitu boleh dong. Saya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PBNU. Sebulan lagi mau muktamar NU 2010 di Makassar. Oh boleh. Oh janganlah Pak Yai. Saya mau juga. Nanti Gus Solah kalah dari saya. Di pintu duduk di atas kursi roda Kiai Haji Muhid Muzadi, kakak dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Nyelutuk beliau, Mas Din, saya ini contoh kerjasama NU dan Muhammadiyah yang menghasilkan, bukan yang berhasil, yang menghasilkan. Kenapa Pak Yai? Istri saya alumni Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah dan kami sudah menghasilkan 4 orang anak. Itu kelakar para kiai gitu. Maka saya terus terang tidak pernah melihat NU Muhammadiyah itu sebagai sesuatu yang berbeda. Ya berbagi tugas. Kata Pak Kiai Hashim Muzadi, ibarat 2 sepatu kanan dan kiri. Gak bisa kanan semua atau kiri semua. Cak Nur, Makolis Majid, orang Jombang, gak jauh dari sini. NU dan Muhammadiyah bagikan 2 sayap pesawat Boeing. Kalau salah satu, hanya 1 sayap gak bisa terbang. Itu luar biasa kearifan-kearifannya. Saya insya Allah awal Mei nanti ke Jombang berniat untuk mampir di Gus Ikin, pimpinan Tebu Ireng sekarang. Gitu. Nah, kok jadi cerita NU Muhammadiyah? Saya cerita apa tadi? Nah, Islam mendorong umatnya untuk maju dari soal, kawan yang di Surabaya dulu, Mas Din, saya amati warga Muhammadiyah itu kalau sholat, saya anggap mereka itu kelompok Islam minimalis. Kelompok Islam minimal. Apa maksud itu? Kalau sholat, selesai salam, nggak panjang-panjang wiridnya gitu. Nggak panjang-panjang doanya atau wirid. Kata mereka, saya jawab bukan minimalis, itu proporsionalis. Apa maksud sampai itu? Walaupun sholatnya singkat, namun doa yang dibacakan itu dihayati dan diamalkan. Warzuqni, untuk menjadi orang kaya. Ini sekedar debat kusir itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi kembali ke pokok persoalan yang saya sampaikan. Islam sangat mementingkan kita mengisi masa pasca ibadat di luar ibadat. Selesai sholat, belum selesai, amalkan mana sholat. Selesai puasa, lebaran tadi, lebur, labur, luber, lembur, apalagi jangan lebaran menjadi bubaran, betul-betul bubar. Namun Idul Fitri, 1 Syawal dan seterusnya, itulah masa bagi kita kaum beriman untuk mengamalkan makna-makna, nilai-nilai Ramadan setelah Ramadan. Jadi kebiasaan baik selama bulan suci Ramadan jangan ditinggalkan. Pertahankan 11 bulan yang akan datang. Ramadan yang akan datang kita tingkatkan. Jadilah kita umat yang berkemajuan. Namun Bapak Ibu, saya amati sebagai pengamat, kita umat Islam ini nyaris menjadi umat yang jalan di tempat.
yang berjalan di tempat, tidak gerak maju. Kenapa? Nilai Ramadan yang kita capai nggak bisa bertahan lama. Seharusnya kita pertahankan 11 bulan. Ada yang mampu mempertahankannya 6 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, Syawal. Tapi mohon maaf, ada yang hari pertama Syawal, nilai-nilai Ramadannya sudah rompet. Begitu 1 Syawal, banyak makanan yang enak-enak, lezat, tidak tahan diri. Padahal Ramadan imsak, tahan diri. Namun hari pertama Syawal, jadi mohon maaf, dari samping Pak Camat ya, hampir nggak tahan diri Pak Camat. Saya lihat kacangnya enak sekali itu. Pak Dandim atau Pak Kapolres saya lihat sudah banyak makan kacang itu. Ya, itu masih ada di medianya itu, ada kulit kacang. Saya hampir nggak tahan diri. Tapi karena Pak siapa tadi di mobil Pak Tanto, kacang tumbang, kacang montong ini enak katanya. Ya. Maka saya mencoba hanya 1 kali tadi, ternyata enak sekali ya. Tapi mohon maaf panitia, jangan bungkus untuk saya bawa pulang, karena asam urat saya kambuh lagi besok. Nah, inilah Islam. Maka setelah Ramadan ini, kalau kira-kira kemarin kita mengukur diri sendiri, kalau ketakwaan itu di tingkat ke-10, kemarin di anak tangga keberapa kita? Ke-5, ke-6, ke-7, belum 10, belum la'allakum tattaqun. Kita pertahankan 11 bulan yang akan datang Ramadan 1447 Hijriah, kita tingkatkan, naiklah ke tingkat yang ke-9. Ini menjadi umat yang berkemajuan. Tapi sering sudah tingkat ke-7 kemarin atau tahun lalu, tingkat ke-5 tidak bisa kita pertahankan, turun lagi ke tingkat ke-3, bahkan tidak sedikit ke tingkat yang pertama, bahkan asfala safilin. Akhirnya Ramadan datang, khotib penceramah, ayatnya nggak ganti-ganti, kutiba alaikumusiyam terus gitu. Ada masalah dengan pengeras suara? Kurang. Di sini terlalu keras kalau ya. Biasanya kalau mic keras seperti ini itu untuk penyanyi, ternyata kurang keras ya. Saya tambahkan sedikit ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka oleh karena itu Idul Fitri mengandung arti, pada dasarnya dalam bahasa Arab itu Idul Fitri itu hari kita berbuka. Fitri, futur, iftar. Kita bersukaria karena kita berbuka, dibolehkan untuk tidak berpuasa lagi. Namun para ulama menarik makna Idul Fitri dari kata fitrah. Al-fitrah artinya kesucian, artinya kekuatan, dan itulah kemenangan yang tadi Pak Tamhid menyebut Lebaran sebagai kemenangan, Idul Fitri sebagai hari raya kemenangan. Al-fitrah, fitri mengandung arti kesucian, karena ada dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir terlahir atas fitrah kemanusiaan. Karena sebelum dilahirkan, bayi janin dalam kandungan ibu, janin 4 bulan sebelum dihembuskan ruh ya, Allah bertanya kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan telah dijawab, qalu bala syahidna, iya kami memberikan kesaksian, syahidna, bahwa sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami. Itu syahadat pertama kita sebelum ruh
dihembuskan pada jasad. Tsumma sawwahu, ketika Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya. Indah sekali Al-Quran dan Al-Hadis. Arba'una yawman nutfah, 40 hari dalam stadium nutfah, sperma dan ovum yang membuahkan. Arba'una yawman alaqah, 40 hari dalam stadium darah kental yang melekat di dinding rahim. Arba'una yawman mudghah, 40 hari dalam stadium daging. Daging jadi tulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging. Fakasawna lahma izama dalam Al-Quran. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha tinggi, maha mulia Allah pencipta yang terbaik. Dihembuskan ruh. Wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah, maka Allah memberikan kekuatan kejiwaan. Kalau terlalu detail, ini biasa saya kuliahkan 2 semester. Ini saya singkat, ada tanda-tanda harus selesai ya. Itu kerbau atau sapi? Oh, sapi. Coba Anda jinakkan sapi itu. Ingat, ini ada fitrah kemanusiaan yang mengandung arti suci. Karena Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia Allah menghembuskan padanya min ruhihi, dari ruhnya. Inilah yang oleh tasawuf manusia, kita manusia punya dimensi nasut kemanusiaan, tapi juga punya dimensi lahut, bukan luhut. Dimensi lahut, dimensi ketuhanan. Nah, kita manusia 2 dimensi itu menurut tasawuf, menurut kaum sufi. Unsur kesucian dilahirkan dalam kesucian. Fa abawahu yumajjisani wa yuhawwidani wa yunassirani, kedua orang tuanya lah yang bisa membawa manusia itu untuk keluar dari tauhid, untuk keluar dari akidah Islamiyah. Maka sebenarnya manusia ini punya naluri kebertuhanan. Istilah Inggris dalam psikologi, religiousness instinct. Religiousness instinct, insting untuk beragama. Walaupun dia mengaku tidak ada Tuhan, ateis, agnostisis, atau meyakini Tuhan tidak ada, tapi begitu kecelakaan pesawat, keceplos, oh God, oh Gusti, oh Tuhan, itu alam bawah sadarnya mengemuka. Walaupun dia mengaku ada dalam diri kita ini, inilah unsur maka manusia itu punya fitrah kemanusiaan yang mengandung arti suci. Yang kedua, kata fitrah saya pahami mengandung arti kekuatan, potensi insani. Dalam ayat yang saya bacakan yang sama tadi itu di surat As-Sajdah ayat 7, Allah jadikan bagi kita wajah Allah bainakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan kekuatan kejiwaan lain. Kok kamu minta tolong bang? Kalau kamu minta tolong siap ya? Siap. Dibuka. Ini yang Pak Polres tadi pas mobil saya datang memberi perintah, kalah galaknya polisi ini. Nah, kasih syukur gara-gara makan jagung tuban tadi, makan kacang tuban. Punya arti potensi manusia kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ini kata tadi ketua PDM kajian katanya, bukan sekedar pengajian tapi kajian. Itu paralel dengan Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna ada berapa? 99. Tapi ada Kiai Muhammadiyah di Jawa Barat. Waktu saya pemuda Muhammadiyah dulu tahun 90-an, saya datang ke Bandung. Tahu beliau masjid, tolong
perjuangkan tambahan al-asmaul husna yang ke-100. Apa Pak Yai? Asy-Syafi, yang maha penyembuh. Oh, masuk akal juga. Dalam Al-Quran disebut itu. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Maka dalam doa bagi orang sakit, Allahumma rabban nas, wahai Tuhan manusia, adhibil ba'sa, angkatlah penyakit, washfihi, washfiha, sembuhkanlah dia, anta syafi, engkau adalah maha penyembuh. Jadi masuk akal, ada dalil untuk bisa menjadi al-asmaul husna yang ke-100. Saya nggak siap Pak Tamhid menjawabnya itu. Mau menolak, aduh saya setuju aja Pak Yai, tapi ini ada kendala teknis. Apa kata beliau itu? Sudah wafat beliau sekarang. Ya, tasbih sudah terlanjur dibuat 99. Kalau ditambah 1 nanti tasbihnya diproduksi baru gitu. Tapi ada dalam diri manusia ini benih-benih al-asmaul husna. Dengan setelah kamu sempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya, wa nafakha fihi min ruhihi, dia Allah menghembuskan padanya dari ruhnya. Di ayat lain, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan padanya dari ruhnya, dari ruhku. Itulah penghembusan al-asmaul husna. Maka manusia, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, manusia punya benih kasih sayang. Allah itu Al-Alim, Maha Mengetahui, kita punya kecenderungan untuk mencari ilmu dan seterusnya. Maka Idul Fitri, hari raya fitrah, hari raya kekuatan, kita mengembangkan potensi-potensi insani al-asmaul husna dalam kehidupan kita. Kalau kita terus menerus ya Rahman ya Rahim, lahirlah manusia-manusia yang punya rasa cinta, kasih sayang terhadap sesama, bukan menebarkan benci, hasad dan dengki. Itulah Idul Fitri, hari raya kekuatan. Kalau dua arti fitrah ini, kesucian dan kekuatan kita kembangkan, maka Idul Fitri menjadi hari raya kemenangan yang seperti disampaikan oleh Al-Ustaz Tamhid Masyudi tadi itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena itulah ya, dan melompat ke poin yang lain, umat Islam Indonesia ini perlu meningkatkan kualitas. Kalau jumlah kuantitasnya sudah terlalu banyak. Dulu 90%, tapi waktu itu belum ada sensus. Terakhir 80, 70 atau 80, 90, 88,2%. Sekarang 87,4 kalau tidak salah. Sensus terakhir. Namun nominalnya bertambah. Karena jumlah penduduk Indonesia 273 juta, 276 juta berkembang ya per tahun. Maka umat Islam 240 juta. Hampir kemarin dikalahkan, diatasi oleh Pakistan yang jumlah umat Islamnya melebihi Indonesia. Pernah dimuat itu. Tapi ternyata yang benar Indonesia 240-an juta. Pakistan 236 juta. Ya. Saya waktu itu ditanya ibu-ibu oleh wartawan asing, wah, sekarang Indonesia bukan lagi negeri dengan mayoritas penduduk terbesar di dunia. Sudah dikalahkan oleh Pakistan 2 atau 3 tahun yang lalu. Kenapa gitu? Saya terus terang nggak punya jawaban itu. Ya saya bilang aja, mungkin di Pakistan sana masna wa thulatha wa ruba' boleh. Di Indonesia ini susah ya. Susah-susah gampang, apalagi di kalangan Muhammadiyah. Ibu-ibu Aisyah, lelaki Muhammadiyah ini dalam bahasa Arab disebut minal khaifin, termasuk penakut.
Apa arti minal khaifin? Termasuk penakut. Lahum irada walaysat lahum syaja'ah. Mereka punya keinginan tapi tidak punya keberanian. Saya sudah survei dulu waktu saya jadi ketua umum PDUMA, dari pusat sampai ke daerah belasan orang yang berani berpoligami dari lelaki. Pimpinan pengurus Muhammadiyah di Jakarta itu hanya satu dulu. Beliau sudah almarhum sekarang, nggak usah saya sebut namanya. Yang lain penakut, tapi saya berseloroh, ada keinginan tapi tidak ada keberanian. Jangan coba-coba, langsung rapat pleno khusus pimpinan daerah Aisyah Tuban menyampaikan mosi tidak percaya kepada ketua PDN. Kok berani-berani seperti itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan terakhir, inilah yang harus kita kembangkan. Kekuatan kita tidak hanya menjadi kelompok besar dalam jumlah dan bilangan belaka secara kuantitatif, tapi harus secara kualitatif. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris tentang globalisasi, no longer number counts. Tidak lagi number, no longer, tidak lagi number, angka, counts, yang berhitung dan diperhitungkan. But quality counts, tapi mutu dan kualitaslah yang berbilang, yang dihitung dan diperhitungkan. Jadi umat Islam ini perlu sekarang ini meningkatkan kualitas diri. Nah itulah tadi Ketua PDN untuk sedikit menjelaskan Islam yang berkemajuan. Sebenarnya Islam ini pada pendapat saya tidak perlu diberi predikat-predikat di belakangnya. Islam, apalagi yang terkait dengan ruang dan waktu. Kalau terkait dengan waktu, Islam abad pertengahan, Islam abad ke-21. Terkait dengan ruang, Islam Saudi Arabia, Islam Malaysia, Islam Australia. Itu dimensi ruang. Tidak perlu. Karena sekali kita beri predikat di belakangnya, Islam menjadi menyempit, mengalami reduksionis. Islam saja juga masih nggak perlu gitu. Islam titik, masih ada juga titik. Gimana dengan Islam berkemajuan, bukan ruang dan waktu, tapi apa? Bobot. Pada hemat saya juga nggak perlu. Kalau dipakai boleh-boleh saja, hanya sementara. Ya, Islam berkemajuan dipakai sementara. Mungkin sekarang karena masih berkemunduran. Kalau sudah maju ganti lagi. Saya sudah usulkan sejak 2015 atau 2010, Islam berkeunggulan. Karena khairu umat yang terbaik. Maka harus kita kembangkan Islam berkeunggulan. Enggak laku ya. Kalau Islam berkemajuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nah, boleh dipakai, tapi dengan maksud untuk memajukan diri. Bagaimana umat Islam bisa maju? Kata kunci pertama, kembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ada ayat Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok minoritas mengalahkan kelompok mayoritas karena izin Allah. Karena kelompok minoritas itu menguasai syarat-syarat untuk kemenangan dan kemajuan. Nah, umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, harus menjadi pelopor kemajuan umat. Kita tidak bisa menyetarakan umat kalau kita tidak punya kekuatan dan kemampuan. Maka apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, pendidikan dari dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi, bahkan ibu-ibu Aisyah memiliki berapa ya, 7.500 TK, apalagi sekarang ada PAUD ya. Jadi Aisyah apa Nasyatul Aisyah ini? Nasyatul Aisyah dari ini ya, dari cabang Montong ya.
Kenapa nggak montong? Nah, kalau tampil di sini namanya mewakili Nahdlatul Asia montong. Nah, walaupun berasal dari Palang, Pak Tamhid saya amati tadi, kalau dirijennya itu, kalau saya masih jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, muktamar yang akan datang, inilah yang tampil nanti pada pembukaannya. Tapi saya bukan lagi PP Muhammadiyah. Ini saya dapat pastikan ini hasil latihan terus-menerus 7 hari 7 malam, khususnya pada bulan Ramadan, akhirnya memperoleh Lailatul Qadar. Saya tahu kalau paduan suara yang bagus itu kalau mulutnya bisa bergerak ke kiri ke kanan. Nah, suara 1, suara 2, suara 3. Ini bagus nih. Harusnya kombinasikan dengan Nahdlatul Asia montong. Palang ini yang agak ke Lamongan kan ya. Nah, apa? Ya. Nah, ini akan segera saya akhiri. Inilah agenda kita umat Islam ke depan. Meningkatkan kualitas diri. Kalau umat Islam di Indonesia yang mayoritas tidak memiliki kualitas, mohon maaf, kita akan terkalahkan oleh kelompok-kelompok lain. Al-Quran tadi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok minoritas, tidak harus agama, bisa suku, bisa kelompok, organisasi, mengalahkan kelompok mayoritas. Karena kelompok minoritas itu menguasai, istilah saya, infrastruktur kemenangan, infrastruktur kemajuan. Ini yang terus terang agenda dari umat Islam. Maka oleh karena itu, agak cepat, kata kunci pertama untuk bisa seperti itu adalah kebersamaan, adalah kekompakan, adalah silaturahim yang kita rajut. Sebenarnya bukan merajut, silat itu sudah rajutan. Mengembangkan silaturahim di antara kita mutlak perlu. Di antara ormas-ormas Islam, khususnya di Jawa Timur ini antara Muhammadiyah dan NU, NU dan Muhammadiyah, jangan sampai seperti yang pernah terjadi pada masa lampau, kita terlibat dalam silang sengketa, konflik-konflik yang berkepanjangan. Mungkin ada yang mengalami itu ya. Saya mengalami waktu kecil. Bapak saya sekretaris NU, paman saya adiknya ibu ketua Muhammadiyah. Saya waktu SMP tahun 1971 ya, kelas 2 SMP atau kelas 3, kelas 2 itu jadi jurkam Kile NU waktu pemilu tahun 1971. Karena saya juara pidato dulu tingkat kabupaten, masih kecil sekali, mengalahkan orang-orang dewasa ya. Maka begitu pemilu 1971, mana bapak dari Tanfidia ini? Oh, begini-begini, saya pernah jadi jurkam Kile NU loh. Tapi paman saya pada ibu anak-anaknya masih kecil-kecil sudah diajari berpolitik ya. Menyindir bapak saya ya. Tapi pengalaman besar sekali bagi saya ya. Terlibat di keluarga NU dan di maka terus terang saya termasuk yang berobsesi, yang bercita-cita ya, merupakan NU dan Muhammadiyah. Waktu Pak Kiai Hashim Muzadi jadi ketua umum PBNU periode kedua, saya ketua umum PP Muhammadiyah periode pertama, kami sering bertemu. Sama-sama alumni Gontor, dan alumni Gontor adalah perekat umat. Beliau jauh lebih senior dari saya nggak bertemu beliau di Gontor. Beliau sering datang ke kantor saya, dan kali-kali ke kantor beliau. Awal Muharram menjelang 1 Muharram saya bawa 30 tokoh Muhammadiyah ke PBNU. Antara dua sekjen sudah mendiskusikan pernyataan bersama, ngobrol-ngobrol, makan-makan, diskusi.
Kita sampaikan tausiah kebangsaan pada umat dan bangsa. Luar biasa pengaruh. Tahun depan Pak Kiai Haji Hashim Muzadi mau 50 tokoh NU KPP Muhammadiyah. Kita diskusikan pernyataan bersama, namanya tausiah kebangsaan. Itu berlangsung 4 tahun itu. Sayang setelah itu tidak berlangsung. Nggak ada alasan NU dan Muhammadiyah, udahlah masalah perbedaan itu khilafiyah. Sama-sama punya dalilnya. Hanya karena berbeda hadis. Yang satu memegang pada hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan ru'yat, berbukalah berlebaran dengan ru'yat. Wa in gumma alaikum, jika tidak kelihatan terkendala, fa aqbilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Itu yang dipakai NU. Muhammadiyah dengan ulama hadisnya mempersoalkan hadis tadi, pakai hadis lain, awalnya sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ujungnya yang berbeda. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Jika terkendala maka perhitungkanlah. Sama-sama ru'yat. Yang satu ru'yat bil aini dengan mata kepala, mata indrawi, yang satu ru'yat bil aqli, sama-sama ru'yat. Nggak usah dipersoalkan. Oh, Pak Hashim Muzadi bilang di NU juga banyak ahli hisab, tapi ahli hisab yang lain, yang merokok. Nggak usah dipersoalkan. Kami berdua dipanggil oleh Wapres Yusuf Kala, lupa saya tahunya. Beliau ketua umum PBNU, ketua umum PBNU. Waktu itu berbeda Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah yang sesuai dengan NU. Dipanggil oleh Pak Yusuf Kala. Tahu nggak Pak Yusuf Kala bertanya kepada kami, Pak Kiai Hashim, Adin, bisa nggak NU yang mematok imkan ru'yat 2 derajat itu turun sedikit derajatnya? Pak Din, bisa nggak Muhammadiyah yang tidak menentukan berapa derajat asal sudah terjadi ijtima akhir Sya'ban 1 derajat bahkan 5 derajat, setengah derajat itu sudah hilal menurut Muhammadiyah, wujudul hilal. Bisa nggak Muhammadiyah naik sedikit derajatnya? Pak Hashim jawab, ini bukan kewenangan ketua umum PBNU, ini keputusan Lajnah Falakiyah. Saya jawab, ya Pak Wapres, ini keputusan Majelis Tarjih. Ketua umum PP Muhammadiyah tidak punya wibawa untuk mengubahnya. Diam pada keluar dari ruang Wapres, saya dengan Pak Hashim Muzadi, beliau peluk saya, ini dasar pengusaha. Pendekatannya gaya itu madhab Yusufi saja. Pengusaha itu mencari titik temu. Udahlah, nggak bisa dipertemukan. Bahasa Inggrisnya seeing is believing. Believing, meyakini sesuatu dengan melihatnya. Dengan knowing is believing, meyakini sesuatu dengan mengetahuinya nggak bisa ketemu. Si knowing dan si seeing ini. Oh, Din Syamsuddin sedang berceramah di dusun Gaplok, Montong. Nggak percaya karena tidak melihatnya. Tapi ya, percaya saya mengetahui karena sudah beredar flyer. Apalagi ada siaran TV. Nah itu nggak usah dipersoalkan. Termasuk juga kapan memulai Ramadan dan mengakhirinya. Saya sering kutip Kiai Haji Hashim Muzadi. Alhamdulillah antara warga NU dan Muhammadiyah tidak lagi berdebat, apalagi berkonflik tentang apakah harus baca doa kunut atau tidak waktu sholat subuh. Alhamdulillah tidak ada lagi. Karena sudah banyak yang tidak sholat subuh. Alhamdulillah tidak ada lagi perdebatan berapa rakaat sholat taraweh, 8 apa 20. Karena banyak yang sudah sholat taraweh, tidak sholat taraweh. Saya pernah tahun berapa itu Pak Tamhid, pimpinan pusat IPNU, Ikatan Pelajar NU, Mas Idi Muzayyad, Bang Din, mohon kesediaan jadi sohibul bait, iftar, buka puasa bersama IPNU, PP IPNU
PP, pimpinan pusat IPPNU Putra Putri, dan para alumni IPNU di tingkat pusat. Senang sekali. Ada 100 orang datang ke rumah. Pas sampai sholat taraweh, saya berdiri, bukan sebagai imam. Saudara-saudara semua, kalau ini kita sholat taraweh, saya menjadi imam dan kita menunaikan sholat taraweh 20 rakaat tambah 3 witir. Protes semua, nggak usah bang, 8 rakaat saja. Nggak, 20 rakaat nggak apa-apa. Saya sanggup memimpin sholat tarawih 20 rakaat dan witir. Nggak usah. Tahu keputusannya. Gini aja, ada tokoh. Kita tarawih di rumah masing-masing aja kan. Yang penting kita tadarus budaya. Terutama bagaimana kebersamaan NU dan Muhammadiyah. Ini usul yang dipakai, akhirnya kita tidak sholat tarawih, hanya sholat isya. Pulang ke rumah masing-masing. Dan nggak tahu sholat tarawih apa tidak ya di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah sekarang sudah cair ya. Oleh karena itu di Jawa Timur, termasuk di Tuban, termasuk di jangan jadi konflik. Malu kita sama, ya bukan pada malaikat, apalagi pada Allah. Malu sama umat agama lain, dan apalagi pasti ada yang ingin mengadu domba antara umat Islam untuk berkonflik. Dan kita mau saja jadi domba. Nah, adu domba itu nggak di Jawa Timur ya, Jawa Barat ya, di Garut itu. Masa Roma Irama bikin lagu adu domba karena di kampung beliau di sana itu. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran menyatakan wala tanaza'u, jangan bertikai, jangan bersilang sengketa, jangan berkonflik. Fatabshalu, kamu akan gagal. Watadhhaba rihukum, dan kewibawaanmu akan hilang. Antara akibat konflik tadi itu. Saya sungguh menyampaikan ini, termasuk di komunitas NU. Ada yang pernah mengundang atau bertemu dengan Kiai NU. Waktu Gus Solah masih hidup, beliau 3 kali per minggu menelpon saya, Mas Din, kita harus persatukan umat. Kita mau coba langkah-langkah mempersatukan ormas Islam. Tapi sayang beliau wafat, Gus Solah. Terus Pak Hashim Muzadi lagi, saya sebut nama beliau. Waktu sakit seminggu sebelum wafat, saya tengok di Malang, di rumah sakit. Kata dokter, beliau nggak bisa bangun dari tidur. Pas saya datang, berusaha bangun, taruh bantal di belakangnya, begini. Mas Din, dia panggil Mas Din. Umat. 3 kali, umat. Sudah agak bergetar suaranya. Ya, saya langsung memahami, tolong persatukan umat Islam ya. Maka alhamdulillah ya, sekarang sering ada pertemuan pimpinan ormas-ormas Islam. Seperti waktu saya diberi amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kita sering bertemu. Alhamdulillah ya, sudah muncul generasi baru. Generasi baru, milenial, yang tidak terpapar oleh konflik masa lampau. Inilah silaturahim kita. Jadi merajut silaturahim ya, Pak Ketua PDM, jangan tahunan. Halal bihalal, silaturahim ini jangan hanya sekali setahun, persering, bulanan, bila perlu mingguan, setiap pekan, harian. Silaturahim ya diantara kita ini prasyarat pertama kalau umat Islam ingin bangkit merebut keunggulan. Memang saya tahu ini mudah dikatakan, tapi susah dilaksanakan. Jadi sidik ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan sudah dikembangkan. Nah sekarang Syekh Al-Azhar dengan Paus Fransiskus tahun 2019 4 Februari
menandatangani piagam persaudaraan kemanusiaan Wathiqat al-Ukhuwah al-Insaniyah di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan PBB menjadikan 4 Februari sebagai Hari Internasional atau Hari Persaudaraan Kemanusiaan Internasional. Saya setiap tahun kumpulkan tokoh-tokoh lintas agama untuk merayakannya di gedung MPR, DPR, DPD RI. Tapi dalam hati saya, yang tidak mudah kita lakukan itu persaudaraan keislaman di antara kita. Persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan kebangsaan biasanya tidak sulit. Dan ada pertemuan-pertemuan yang rutin dengan tokoh-tokoh agama, tapi sesama umat Islam. Maka saya pesankan kepada Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, mungkin pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, khususnya di provinsi ini, di daerah ini, paling tidak ada kolaborasi antara NU dan Muhammadiyah. Pak Tamhid, banyak mahasiswa Universitas Muhammadiyah itu warga NU ya. Berapa persen? 60. Kita 60%. Ya, mungkin segera ada didirikan UMT, Universitas Muhammadiyah Tuban. Poin tepuk tangan sedikit. Yang berdiri di sana. Ya udahlah, kalau nggak di Tuban, di Palang aja. Universitas Muhammadiyah Palang Pintu. Bukan Palang Pintu gitu. Atau saya sungguh nih, bukan berseloroh nih. Kalau 1 tahun yang akan datang kita halal bihalal silaturahim Idul Fitri di tempat ini lagi, atau mungkin di tempat lain, tapi yang kedua kalinya di tempat ini sambil meresmikan apa tadi, sekolah dasar apa madrasah ibtidaiyah. Tadi sudah ada keputusan, kok sekarang diam. Ayo Muhammadiyah Aisyah Montong ya, yang mau sekolah dasar Muhammadiyah angkat tangan. Oh, enggak banyak. Yang mau menyetujui madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah agak banyak. Yang mau mendirikan Muhammadiyah boarding school, pesantren. Tadi disepakati, tapi suruh ngangkat tangan, nggak ada yang ngangkat tangan. Ya, Pak Ketua Cabang Montong ya, atau apa tadi? Apa nama desanya? Ketang, ya. Segera adakan rapat. Ini yang memerintahkan bukan Ketua Umum PP Muhammadiyah, tetapi sesama Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ini Pak Tamhid jam sekarang ini sedang berlangsung di Jakarta untuk kita dirikan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilandak Kecamatan di Jakarta Selatan. Sudah ada ranting yang saya pimpin sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Ada 4 kelurahan lain belum ada Muhammadiyahnya. Maka berkumpul para calon pimpinan ranting Muhammadiyah di 4 kelurahan lain. Mungkin sebelum Muharram nanti atau pas 8 Dzulhijjah Milad Muhammadiyah menurut penanggalan Hijriah, kita resmikan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilandak dengan 5 pimpinan ranting di bawahnya gitu. Jadi mudah-mudahan ini harapan saya pribadi, kita semua akan menjadi kenyataan. Terakhir ya, marilah kita berdoa. Semuanya ikuti saya. Paduan suara jangan minum dulu. Kalau sudah minum teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang khusyuk, kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu
in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Ini doa yang dibaca Rasulullah di akhir Ramadan dan di awal Syawal seperti ini. Allahumma ya Allah, la taj'alhu, jangan engkau jadikan Ramadan ini yang akan berakhir karena di akhir Ramadan, atau yang telah berakhir seperti sekarang, akhirul ahdi, sebagai masa terakhir, minusia mina, dari penunaian ibadah puasa kami, iya, pada Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ja'altahu, jika engkau ya Allah jadikan Ramadan yang baru berlalu ini sebagai Ramadan terakhir bagi kami, belum tentu kita bisa menemui Ramadan yang akan datang. Faj'alni marhuma, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang engkau sayangi. Marhum bukan menjadi almarhum saja, menjadi orang-orang yang engkau cintai, engkau sayangi. Wala taj'alni mahruma, dan jangan jadikan kami, entah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram, Safar, kita dipanggil oleh Allah, jangan jadikan kami mahruma, orang-orang yang engkau tolak dari kasih sayangmu. Mahrum, marhum dan mahrum. Oke? Walaupun nanti ada pembacaan doa, saya tutup dengan sama-sama membaca doa ini ya, secara khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi min siyamina iyahu in ja'altahu faj'alni marhuma wala taj'alni mahruma. Nah, masih relevan kita baca khususnya di akhir setiap sholat kita, sehingga kita diberi kekuatan lahir dan batin, nikmat kehidupan, bisa bertemu pada Ramadan dengan Ramadan 1447 Hijriah tahun yang akan datang, dan kita bisa bertemu lagi bersilaturahim di Tuban ini sambil meresmikan apa yang telah disepakati tadi. Saya ulang-ulang biar menjadi catatan itu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf, dan langsung setelah acara ini bubar, kami mohon izin untuk kira melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Nasru binallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.